Ada kembali kabar siang pemirsa, usai menerima ancaman kematian di Malaysia saat tampil di Johor Bahru, grup band Raja tetap merasa terancam setelah pulang ke tanah air. Hal itu dikarenakan dua pelaku utama pengancaman dibebaskan polisi Malaysia setelah membayar uang jaminan. Raja pun melapor ke Barreskrim Polri hingga meminta perlindungan kepada LPSK. Hari ini, grup band Raja bertandang ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Di sana, Raja meminta jaminan perlindungan kepada Kedutaan Besar Malaysia. Mereka ingin dijamin keselamatannya jika suatu saat diundang lagi untuk konser di Malaysia. Sebelumnya, Raja pada Selasa lalu telah mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Di sana mereka meminta perlindungan setelah mengetahui dua pelaku utama pengancaman pembunuhan dibebaskan polisi Malaysia. Polisi Malaysia membebaskan kedua pelaku karena pelaku membayar uang jaminan. Kita sengaja datang ke sini merasa kurang aman lah. Kurang aman karena pelaku yang kita laporkan memang sudah dipanggil, mungkin bahasa kalau saya mengartikan dipanggil, diminta keterangan. Kalau menurut teman-teman di sana dia ditangkap bahasanya. Tapi saya diinformasikan lagi selang beberapa waktu dia dibebaskan karena undang-undang yang berlaku di sana, hukum yang berlaku di sana, jika mampu bayar, dia boleh pakai uang jaminan. Cuman saya belum dapat konfirmasi yang menjamin dia siapa, itu lagi saya lacak gitu. Karena setahu saya kita tidak boleh menjamin atas diri kita, harus ada pihak lain. Nah ini yang saya harus cari tahu. Saya sudah coba komunikasi dengan teman-teman yang di sana, mereka lagi coba bantu cari info. Saya belum dapat sampai saat ini. Yang pasti karena dia dibebaskan, kami khawatir, kami takut dia bisa berbuat yang kami tidak harapkan. LPSK pun menindaklanjuti permohonan perlindungan keselamatan tersebut dengan berencana berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi kami mendorong Kementerian Luar Negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman ya buat Raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia, karena tentu ini peristiwa yang pertama buat Raja, tapi juga ini kan tentu Raja punya banyak fans, punya banyak undangan termasuk dari Malaysia yang tidak mungkin mereka tolak ya. Dan tentu butuh jaminan bahwa kehadiran mereka menghibur masyarakat di Malaysia tidak akan kemudian terdampak buat keamanan mereka. Sebelum ke LPSK, Raja juga meminta perlindungan kepada Barreskrim Polri Senin. Mereka terus dihantui peristiwa traumatis yang mereka alami usai konser di Johor Bahru. Ancaman yang disampaikan langsung para pelaku terjadi usai Raja menggelar konser di Larkin Arena Stadium, Johor Bahru, Malaysia beberapa hari lalu. Tanpa mereka ketahui awal mulanya, seorang penyelenggara acara tiba-tiba membuat mereka masuk ke dalam sebuah bilik. Di sana mereka menerima ancaman dari Rezan dan Muren. Keduanya dari Mimosa Events and Entertainment. Personel Raja diancam dibunuh dan menerima perlakuan tidak menyenangkan. Mereka lalu melapor ke kepolisian Malaysia yang dengan cepat menanggapi laporan tersebut. Namun, setelah kedua orang tersebut membayar uang jaminan, keduanya dibebaskan. Sempat pula beredar di media sosial penyelenggara Mimosa Events and Entertainment memberikan klarifikasi mengenai kejadian itu. Mereka menyebutnya sebagai sebuah kesalahpahaman. Namun hal itu dibantah langsung personel Raja lainnya, Seno Aji, dalam balasan unggahan Mimosa. Selanjutnya dalam unggahan media sosial vokalis Raja, Ian Kasela, terlihat sebuah video unggahannya yang memperlihatkan persidangan terhadap kedua pelaku sedang berlangsung di Malaysia. Ia dan rekan-rekannya kemudian berharap agar kasus ini diakhiri dengan keadilan dan mereka bisa dengan aman berkonser kembali di Malaysia. Tim TV One mengabarkan. Usai menggelar konser dan juga mendapatkan ancaman di Johor, Malaysia, grup band Raja mendatangi Barreskrim Polri guna meminta perlindungan. Saat itu mereka mengaku tidak mengetahui apa-apa, namun tiba-tiba sekelompok orang mendatangi mereka hingga berakhir ancaman.
Raja telah melaporkan ancaman yang mereka terima kepada kepolisian di Raja, Malaysia. Terduga pelaku sebelumnya diperiksa namun dibebaskan karena membayar uang jaminan. Di sini tidak ada miskomunikasi sama sekali dengan Raja. Tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Karena kami menyadari, kami punya keyakinan bahwa yang namanya kesalahpahaman ataupun itu adalah hanya dua, Mbak. Yaitu jika ada pertemuan dan jika ada percakapan, maka suatu saat pasti akan ada yang namanya miskomunikasi, kesalahpahaman itu. Tapi di sini kami dengan si pelaku tidak ada sama sekali komunikasi, tidak ada sama sekali perbincangan atau percakapan pertemuan tersebut. Maka kami menganggap ini memang tidak ada sama sekali yang dimaksud oleh pihak pelaku bahwa ini kesalahpahaman. Terlepas dari itu, kalau mereka dengan si pihak penghubung lah ya, agent ini, itu urusan mereka. Kalau dengan kami tidak ada konfirmasi apapun, terkecuali kami sukses melakukan konser. Nah, after konser itu secara mendadak tiba-tiba langsung kami di-skap dalam kamar. Kenapa kami bilang kami di-skap? Karena ruangan tersebut dikunci dan dihalangin oleh hampir 15-an orang bodyguard. Dan dia masuk 2 orang ini berserta dengan bodyguard 15 orang itu langsung saja menendang meja dan langsung memaki-maki, mencaci maki dengan sangat biadab, kami anggap. Sehingga kami sendiri juga agak sedikit shock, sangat-sangat bingung. Kami kira ini ada apa? Surprise kah? Karena rasa bahagia mereka konser sukses, tapi kok semakin kesini terus mengintimidasi, terus menekan, terus membentak, sampai kami itu boro-boro mau membela diri. Kami bertiga ini boro-boro, saya sendiri dan Mas Maudi serta Mas Seno, boro-boro mau membela diri. Saya mau bertanya pun dibentak. Dan saya saat mau mereda emosi dia, karena saya menganggap tidak ada perselisihan apa-apa, saya mencoba mendekat mereda, saya malah didorong dan saya terduduk. Setelah saya mau coba bangkit lagi, saya itu yang langsung dibentuk dia, dimaki-maki dengan kata-kata you. Itu saya ingat banget, annoying banget di kuping saya. Kami bertiga itu ditunjuk, kami tertunduk ditunjuk, itu dia sebut you orang Indonesia, macam-macam you, balik lagi ke Malaysia, you I dengar ada di Johor, Kuala Lumpur atau dimanapun I cari, you mati. Itu jelas banget, Mbak, annoying banget di kuping kami. Itu yang membuat kami sampai detik ini masih khawatir. Lalu langkah hukum apa yang bisa ditempuh oleh grup band Raja? Seperti yang saya sampaikan di awal ya, ada beberapa aspek yang kemudian ada di dalam apa yang dialami oleh Bang Ian dan teman-teman di band Raja ya. Dalam aspek internasional memang kita perlu mengingat bahwa Bang Ian sebagai warga negara Indonesia, kemudian tempat terjadinya perkara itu atau kejadian itu ada di Malaysia. Sehingga ada jurisdiksi yang berbeda antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Dan kasus ini sudah masuk di dalam tahap kepolisian di sana hingga sampai pada saya kalau tidak salah persidangan pertama ya. Nah, jurisdiksi yang berbeda inilah kemudian menjadi batu sandungan bahwa kita tidak bisa melakukan banyak intervensi ya terhadap kasus ini. Tetapi mungkin kemudian kalau kita ingin ya, kita dapat meminta bantuan dari tentu dari perwakilan pemerintah kita di negara lain ya, mungkin KBRI atau KJRI untuk kemudian melakukan koordinasi, melakukan pendampingan dan komunikasi ya untuk dapat kemudian mendorong atau mempercepat kasus ini agar bergulir ya. Karena tentu hal ini perlu menimbulkan suatu kepastian agar kemudian Bang Ian dan teman-teman juga merasa nyaman. Sehingga yang mungkin bisa kita lakukan adalah tadi melakukan koordinasi dengan KBRI, KJRI sebagai perwakilan dari warga negara Indonesia di sana ya. Seperti itu. Karena tugas dari KBRI itu adalah memberikan perlindungan secara maksimal kepada warga negara kita yang ada di negara lain. Tim TV One mengabarkan.